Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, perkenalkan saya Abdul Wahab selaku dosen prodi Ekonomi Syariah. Adapun mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah perencanaan keuangan bisnis Islam yang berada pada di semester 7 dengan bobot 2 SKS. Nah, pada mata kuliah perencanaan keuangan bisnis ini, adapun capaian pembelajaran lulusan, baik itu dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemudian ada juga pengetahuan yang harapannya bisa didapatkan oleh para mahasiswa. Yang pertama, keterampilan dari segi sikap dulu. Paling tidak nanti harapannya mahasiswa dapat memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi syariah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang menjadi tanggung jawab seorang ahli ekonomi syariah. Nah, sebagaimana harapannya lulusan ekonomi syariah itu menjadi seorang ahli di bidang ekonomi syariah ataupun menjadi seorang entrepreneur. Kemudian salah satu keterampilan umum yang diharapkan yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ekonomi syariah berdasarkan hasil analisis informasi data yang diperoleh. Keterampilan khusus paling tidak harapannya juga mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengambil keputusan dalam kegiatan bisnis bidang ekonomi syariah. Dan pengetahuan yang diharapkan dari capaian lulusan adalah menguasai teknik analisis ekonomi syariah, mikro dan makroekonomi Islam. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, perencanaan keuangan bisnis Islam, mata kuliah ini nanti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analisis pada mahasiswa tentang perencanaan keuangan bisnis, kebijakan dan penentuan tujuan dari perusahaan, analisis laporan keuangan, kemudian juga memperkirakan proyeksi dan bisnis dalam Islam, kemudian ada return dan risiko dalam keuangan bisnis syariah, bentuk risiko pada berbagai bisnis, karena dalam satu bisnis itu ada banyak sekali risiko-risiko yang terkandung di dalamnya, sehingga perlu kita memahami risiko-risiko yang ada dalam setiap bisnis dan perlu adanya pengendalian, yaitu manajemen. Kemudian biaya utang dalam keuangan bisnis syariah. Nah, di sini juga terkadang kita menggunakan modal pinjaman dari orang lain, sehingga modal pinjaman dari orang lain itu masuk kategori yang mengandung unsur riba atau yang berdasarkan sesuai syariah. Deskripsi mata kuliah perencanaan keuangan bisnis ini memberikan pengamatan atau pengetahuan kepada mahasiswa tentang arti pentingnya perencanaan keuangan dalam sebuah bisnis Islam, dan harapannya nanti penerapannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan secara praktis. Nah, adapun referensi yang digunakan, salah satunya yaitu analisis kinerja keuangan dan perencanaan keuangan perusahaan, kemudian juga bisa menggunakan buku Muhammad Manajemen Keuangan Syariah. Ya, di sini kerangka syariah ada dibahas dalam buku tersebut, dan buku-buku yang lain yang dianggap relevan yang digunakan dalam mata kuliah ini. Nah, untuk perkuliahan ini selama 1 semester, yang mana metode yang akan kita gunakan dalam perkuliahan bisa dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian juga pembelajaran kooperatif, discovery learning,
contextual instruction, kemudian bisa juga problem based learning. Jadi ada kasus-kasus nanti kita akan pelajari bersama, kita kaji bersama, analisis bersama, biar sama-sama memahami tentang analisa, dan harapannya nanti bisa menjadi seorang analis. Nah, yang mana karena mata kuliah ini 2 SKS, jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam, 1 jam 30 menit untuk perkuliahan. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian RPS pada pertemuan hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan perencanaan keuangan bisnis Islam. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Selanjutnya sebelum memulai perkuliahan pada pertemuan hari ini, materi yang akan disampaikan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya terkait dengan manajemen pendanaan dalam perencanaan keuangan, terkait dengan analisis pendanaan berapa dana yang dibutuhkan dalam suatu bisnis. Kemarin ada penugasan, dalam penugasan tersebut apakah ada kendala atau kesulitan dalam pengerjaan tugas? Apakah ada? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kita baru bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Kenapa? Karena saling berkaitan. Jadi kalau misalnya ada kendala di materi sebelumnya, nanti kita ada kesulitan nanti untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini sudah memasuki pertemuan ke-12, yang mana materi yang akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama ya, kita belajar sama-sama terkait dengan penilaian rencana investasi syariah. Dari kalian ada yang tahu tentang investasi? Investasi, ada yang investasi? Ada Investasi duit? emas. Emas. Banyak emas ya, dari hasil kiriman dari orang tua disimpan, dibelikan emas biar aja puasa. Ya, baik, untuk penilaian rencana investasi syariah tentu di sini akan kita bahas sesuai dengan yang syariah. Karena sebagaimana basic ilmuwan kalian yaitu ekonomi syariah. Ya, sebenarnya walaupun dalam yang konven juga ada bahasannya yang secara ya, tapi tentu ada mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya ada riba. Nah, untuk pertemuan hari ini tentang penilaian rencana investasi syariah ini, harapannya nanti teman-teman semua mampu memahami dan menganalisa serta mengimplementasikan tentang penilaian rencana investasi syariah dalam aktivitas bisnis. Nah, kita tahu nanti harapannya ke depan kalian bisa jadi pebisnis, jadi entrepreneur muslim, atau misalnya bekerja di perusahaan menjadi tukang analis. Nah, kan kita tidak tahu ke depannya nanti jadi seperti apa. Nah, harapannya nanti kalian bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi otomatis secara tidak langsung kalian bisa menjadi seorang manajernya langsung nanti, memanajemen dalam bisnis. Nah, adapun nanti sub CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah, harapannya juga nanti mampu menjelaskan dan menerangkan mengenai yang pertama analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam, yang kemudian yang kedua evaluasi investasi atau bisnis dalam kerangka yang sesuai syariat. Nah, di sini untuk analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam ada
yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang alat analisis investasi yang efisien dalam kerangka syariah. Yang pertama nanti membahas investasi di sektor swasta, tentunya nanti di sini masing-masing proyek mempunyai arus biaya. Yang namanya sebuah bisnis tentu ada mengandung unsur biaya. Biaya yang kita keluarkan. Kita awal menjalankan sebuah usaha pun kita mengeluarkan biaya. Biaya awal itu apa? Ya modal. Nah, selain modal, selain berupa materi, berupa apa? Ya paling tidak kita harus punya keahlian dulu bekal kita. Nah, mempunyai arus biaya, kemudian manfaat yang terbatas. Yang namanya biaya, yang namanya modal kan terbatas tuh, kecuali ada habis-habis 7 turunan. Nah, manfaat yang terbatas. Kenapa tidak mendiskusikan investasi di sektor publik? Karena di sini kalau di sektor publik nanti banyak faktor yang bisa mempengaruhi, faktor sosial, politik, kritis dibanding dengan pertimbangan ekonomi ya. Nah, di sini akan tetapi nanti analisis ini juga bisa digunakan untuk sektor publik, tentunya ada sedikit modifikasi. Kemudian yang kedua, untuk sebagian besar waktu di sini diasumsikan bahwa mempertimbangkan investasi ya, investasinya sesuatu yang terjadi secara alamiah seperti periode investasi yang diikuti oleh periode pengembalian. Jadi kita misalnya tahun ini melakukan investasi, yaitu berupa modal yang kita tanamkan, kemudian tingkat pengembaliannya berapa, ibaratnya pendapatan kita berapa, kemudian berapa lama untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian yang ketiga, manfaat dan biaya dapat dijelaskan pada setiap periode, jadi sesuai dengan periode waktu berjalannya. Kemudian yang keempat, periode waktu mungkin nanti dinyatakan dalam kurun waktu, bisa dalam tahun, kemudian bisa dalam bulan, bisa juga dalam minggu, bisa dalam hari. Nah, kalau kita dalam misalnya dapat kiriman dari orang tua per bulan, nah kita bisa mengatur perencanaan dalam anggaran sebulan itu nanti seperti apa, sehari berapa anggarannya, dan begitu juga dalam sektor bisnis. Kemudian yang kelima, ekonomi yang akan dianalisa itu bebas riba. Nah, di sini untuk evaluasi investasi dalam kerangka syariah, metode yang ditawarkan adalah investable surplus method, atau bahasa lainnya adalah metode kelebihan barang yang diinvestasikan, disingkat dengan ISM ya. Nah, di sini pertanyaan penting yang biasanya dalam analisis ini yaitu investable surplusnya nanti berapa banyak yang dihasilkan selama proyek. Ibaratnya keuntungan atau pendapatan yang kita peroleh selama proyek berjalan itu berapa banyaknya yang kita dapatkan. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menghitung banyaknya tahun di mana sisa berjalannya lagi ya, sisa investable surplus organisasi setelah menutup biaya awal. Jadi setelah menutupi biaya dulu, modal awal baru nanti dihitung, dianalisa. Itu yang akan kita perhitungkan. Nah, di sini ada contoh yang sederhana. Proyek misalnya selama 5 tahun biayanya yang dikeluarkan adalah biaya awal untuk menjalankan sebuah usaha adalah 12.000. Ya kalau mau diperbesar akhirnya tinggal tambah 0 saja bisa. Kemudian menutup biayanya. Jadi untuk menutup biaya selama 5 tahun itu perlu 2 tahun hanya satu untuk biayanya, baru tertutup. Nah, setelah 2 tahun berjalan, tahun ketiga baru menghasilkan keuntungan, menghasilkan pendapatan. Keuntungannya berapa? Di sini masing-masing 2.000 saja. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima 2.000 untuk setiap tahunnya ya, selama 3 tahun. Nah, cara menentukan investasi surplusnya seperti apa? Jadi keuntungan yang selama 3 tahun itu, selama 3 tahun masing-masing 2.000, 3 dikalikan dengan 2.000 dikalikan dengan 2, dikalikan ditambah dengan 2 kali 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 0, sama dengan 6.000. Kalau kita logikanya berhitung seperti ini. Misalnya kita modal 12.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Di sana dikatakan bahwa selama 2 tahun baru tertutup biayanya. Keuntungannya selama 3 tahun berjalan adalah 2.000. Tahun ketiga 2.000, tahun keempat 2.000, tahun ketiga 2.000. Kalau kita jumlah berarti keuntungannya adalah 6.000. Kalau logikanya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan analisis investable surplus ini, caranya bukan langsung dijumlahkan seperti itu, tapi dikalikan dengan sisa waktu berjalan dalam pemanfaatan modal. Kenapa? Di sini itu dengan pemanfaatan konsep economic value of time, bukan time value of money. Nah, mungkin kalian sudah paham dalam mata kuliah sebelumnya, mungkin dengan pengantar ekonomi syariah, nah sering dibahas tentang konsep time value. Tapi di sini economic value of time. Tapi pemanfaatan waktu di sini inilah yang menjadi penting. Semakin lama waktu berjalan, semakin banyak nanti
investable surplus yang dihasilkan. Nah, makanya di sana dikatakan dengan asumsi bahwa surplus dihasilkan pada akhir tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Sisa waktu tahun berjalannya adalah 2 tahun, 1 tahun, sama dengan 0. 0 itu pada tahun kelima. Karena tahun kelima itu di akhir tahun baru mendapatkan keuntungan, menghitung keuntungan. Artinya tidak ada waktu lagi yang berjalan untuk menjalankan sebuah usahanya tadi. Agar lebih mudah, nanti kita coba lihat di contoh ya. Nah, di sini untuk menganalisa kita nanti menggunakan tabel analisis dalam penilaian rencana investasi. Terlebih dahulu kita perlu memahami tentang keterangannya dulu. ESN itu apa? Investable surplus tahun ke berapa? Kemudian BT itu benefit ya, keuntungannya nanti yang diterima berapa? Kemudian C, cost-nya berapa? Yang dikeluarkan, kemudian lama proyek yaitu N, kemudian T periode waktu. Nah, untuk mencari B, benefit dikurang dengan cost. Kalau misalnya lebih dari 0 hasilnya, baru nanti itu yang akan kita hitung, kita analisis. Kalau misalnya belum positif hasilnya, kita harus menutupi biaya terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh sederhana biar lebih mudah. Contohnya suatu proyek selama 6 tahun, biaya awalnya adalah 12.000. Ya, proyeknya 6 tahun, ini hampir mirip seperti contoh sebelumnya. Proyeknya selama 6 tahun, biayanya 12.000. Akan menghasilkan arus kasnya, ini sudah ada dari contoh soalnya. Tahun pertama menghasilkan 6.000, kemudian tahun kedua 4.000, tahun ketiga 2.000, dan seterusnya sampai tahun ke-6 dicontohkan sama, biar lebih mudah. Nah, kemudian ada pertanyaan di sana, carilah investable surplus atau ESR-nya. Cuma di sini ada biaya yang dikeluarkan selama periode 6 tahun itu. Biaya apa? Biaya pembongkaran, yaitu periode terakhir, berarti tahun ke-6 ya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini kita coba lihat. Sebelum ada tabel ini, dasar primo terlebih dahulu. Anggaplah di sini masih kosong ya. Nah, walaupun ini ada angkanya, nggak bisa dianggap kosong. Ya, anggap aja di pemikiran bagian ini supaya Anda bingung dulu. Pada awalnya posisinya bikin aja dulu tabel sebagaimana dengan gambaran pada kolom periode, kemudian BT, cost, kemudian di sini. Sebelum melanjutkan ke posisi sebelah sini, kita masukkan dulu dari contoh yang ada tadi, tahun periodenya sesuaikan tadi, kemudian tahun ke-1, tahun kedua, 3, 4, 5, 6. Kenapa di sini posisinya 0? Sebelum Bapak jelaskan ke sini, kita lihat dulu di sini. Tinggal kita masukkan. Benefitnya berapa? Benefitnya tahun pertama 6.000, 4.000, 2.000, 2.000 dan seterusnya ya, sampai tahun ke-6 masing-masing 2.000. Ingat tadi biaya awal yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha berapa biayanya? 12.000 ya biayanya. Ingat di sini biaya selalu dikeluarkan di awal. Anggaplah kita belum ada usaha, belum dapat untung. Nah, belum dapat untung sehingga biaya dikeluarkan di awal, berarti masuk periodenya belum berjalan. Diletakkan di awal. Nah, untuk mencari nilai BT dikurang dengan CT, biaya keuntungan dikurang dengan biaya untuk mencari nilai investable surplusnya. Kita tinggal hitung di sini karena di sini keuntungannya belum ada, karena usahanya masih baru berjalan, maka di sini anggaplah 0 ya. 0 dikurang dengan 12 berarti masih negatif. Karena belum berjalan ya berarti kita belum mendapatkan apa-apa. Tahun kedua, memasuki tahun pertama dulu ya. Tahun pertama yaitu 6.000 ya, 6.000. Karena biaya tidak ada lagi yang dikeluarkan, maka kita tutupi dulu biaya yang sudah berjalan sebelumnya. Tutupi biayanya 6.000. Di sini masih negatif 12.000. Tutupi biayanya 6.000 menjadi negatif 6.000. Berarti selama 1 tahun berjalan masih posisinya negatif, belum mendapatkan apa-apa. Tahun kedua berjalan dapat keuntungan 4.000. Biayanya tidak ada yang dikeluarkan, kemudian 4.000 ini kita tutupi dulu biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya yang masih ada mengandung biaya minus ya, minus 6.000. Berapa jadinya sisanya? 2.000. Ya, dan seterusnya sampai posisi tahun ketiga. Sampai posisi tahun ketiga, pendapatan yang diperoleh berapa? 2.000. Biayanya tidak ada. Nah, kebetulan di sini angkanya sama dengan negatif ya, negatif biaya yang dikeluarkan tahun sebelumnya.
di sini kita tutupi biayanya, hasilnya menjadi berapa? Berarti sudah balik modal ya, ibaratnya, tapi belum mendapatkan keuntungan. Nah, baru nanti memulai dari tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, di sini kita sudah mulai mendapatkan benefit, dan ini nanti yang akan kita perhitungkan di sini, karena sudah tidak ada lagi biaya yang negatif. Yang positifnya yang sudah lebih dari 0 yang akan kita perhitungkan. Contohnya di sini tahun keempat 2000, biaya yang tidak ada yang dikeluarkan, dan di sini sebelumnya sudah 0, maka langsung saja dipindahkan 2000 ya. Tahun kelima pendapatannya 2000. Di sini karena sudah tertutup biaya sebelumnya dan sudah mendapatkan hasil positif, ini 2000 tahun kelima tidak usah dijumlahkan dengan tahun sebelumnya. Langsung saja dipindahkan. Kebanyakan terjadi kesalahan di sini, langsung dijumlahkan juga. Nah, di sini sampai tahun ke-6 langsung dipindahkan. Caranya gimana? Tahun ke-6 pendapatannya 2000 dikurang dengan 500 karena biaya dikeluarkan sebanyak 500 di awal, tutupi dulu biayanya. Sisanya berapa? 1.500. Nah, posisi yang positif di sinilah nanti yang akan kita hitung. N-nya apa? N-nya itu lama proyek berjalan, yaitu selama 6 tahun. T ini periode waktu berjalan. Tinggal kita hitung lama proyeknya berapa? 6 tahun. Periode yang sudah berjalan untuk mengisi posisi tahun kelima, yaitu tahun kelima ini sudah 5 tahun berjalan ya. Berarti 6 dikurang 5 dapat 1. Maka di sini nanti N dikurang T-nya sebanyak 1. Kalau di sini 0 karena sudah tidak ada lagi tahun berjalan. 6 dikurang 6 jadi 0. Tahun keempat tinggal kita hitung lagi. 6 dikurang 4 jadi 2. 3 pembalikannya. Kalau ada angkanya 3, 4 sebenarnya seperti itu. Kalau mau mudah cepat menghitung. Kemudian kalau misalnya di sini posisinya 0 atau negatif, mau diisi juga silakan, kalau tidak diisi juga silakan. Tapi di sini tidak diperhitungkan karena masih posisinya negatif ya. Nah, karena di sini posisinya positif, 2000 dikali 2 baru nanti dikalikan hasilnya ISN-nya ketemu apa? 4000. Kemudian 2000 dikali 1 2000. Nah, di sini 1500 dikali 0 tidak usah dihitung karena tetap hasilnya akan 0 ya. Baru dijumlahkan ketemu apa? ISN-nya 6000. Nah, langkah selanjutnya pertanyaan adalah mencari nilai ISR-nya. Nilai ISR-nya kita lihat rumus sebelumnya, ISN dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. ISR-nya 6000 ya, dari sini, dari tabel sebelumnya. Kemudian 12.000 ini dapat dari mana? Biayanya ini memakai 12.000, menggunakan biaya 12.000 untuk periode waktu berapa lama proyeknya? 6 tahun dikalikan 6 tahun. Kemudian ditambah lagi biayanya, biaya apa tadi? Pembongkaran sebesar 500 dikalikan dengan 1 itu dapat dari mana? Anggapan misalnya dikeluarkan di sini awal Januari sampai Desember, ini masih menyisakan 1 periode waktu ya, 1 tahun. Jadi dikalikan dengan 500 kali 1. Dijumlahkan semuanya, ketemu angka 72.500. Kemudian 6.000 dibagi 72.500. Kemudian dikalikan dengan 100. Kemudian ini hasilnya 8%. Ini pembulatan ya. Kalau misalnya setelah dihitung hasilnya beda, bukan 8%, tapi ini kok dibulatkan ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bapak dapatnya 100 di Bapak. Namanya siapa dulu? Salihah Pak. Salihah, ya Pak Bu. Dapat 100 yang mana? Yang dikali 100 itu 6.000 per 12 kali 6. 6.000. Ini? Ini habis itu yang dikali 100. Dikali 100. Ini untuk menentukan nilai persentasenya. Dikali dengan 100%. Ya, dikali dengan 100, ketemu nanti angkanya yang dijadikan dalam bentuk persen ya. Ada yang lain? Pemulihan mungkin? Alhamdulillah. Ada kelihatan ngantuk ya. Gimana? Ada mau ditanyakan lagi? Cukup. Sampun. Kemudian kalau sampun
Bapak turunkan slide-nya. Di sini ada catatan ya. Nah, catatannya yang perlu diperhatikan, tidak ada beban yang diberikan kepada biaya tunai berjalan sampai biaya awal tadi terbayarkan. Jadi biaya tutup itu semuanya baru dihitung nanti kalau sudah positif lebih dari 0 ya. Keuntungan dikurangi biaya diberi suatu kumulatif efektif sehingga semua biaya-biaya telah ditutupi, sama seperti yang tadi kalau sudah positif baru diperhitungkan. Itulah yang dimaksud dengan nanti investable surplusnya ya subsidinya. Beban diberikan kepada surplus invertible untuk banyaknya tahun tersedianya surplus organisasi untuk investasi kembali. Nah ini sama seperti perhitungan tadi, lama periode waktunya 5 tahun, periodenya 5 yang kelima, jadi hasilnya 0. Sama yang tadi 6 dikurang 6 0. Pada sisi lainnya biaya-biaya itu dipertimbangkan untuk 5 tahun dengan asumsi bahwa biaya-biaya itu di awal tidak dikeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Alhamdulillah ya. Nah, tapi ada oleh-oleh di sini. Oleh-oleh untuk kalian untuk belajar di rumah. Biar lebih paham lagi. Kalau misalnya nanti mau dikerjakan di rumah atau di kelas di sini atau sama-sama di rumah. Nah nanti kalau di rumah bisa dikerjakan kelompok saja ya. Kerjaan kelompok, kalau misalnya ada kendala nanti boleh hubungi bapak. Kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya saja ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini atau ada penugasan yang diberikan tadi? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada, jangan lupa tugasnya nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dari Bapak, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri untuk perkuliahan hari ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.